Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Manajemen Keuangan Perbankan Syariah, yang beranggotakan Asa Yuda dan saya sendiri Mahathir Muhammad, yang ketiga Rizka Akbarina, yang keempat Sofinda Persilia. Definisi manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga dana bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis yang dibuat dengan menggunakan data-data yang diambil dari laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang berarti tentang perusahaan. Berikut macam-macam rasio keuangan. Yang pertama likuiditas, dan yang kedua solvabilitas, yang ketiga profitabilitas, dan yang keempat rasio rentabilitas. Dan selanjutnya macam rasio keuangan berikut akan dijelaskan oleh Mbak Asa Ayuda. Akan menjelaskan tentang rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan suatu perusahaan untuk semua kewajibannya. Perusahaan yang mampu melunasi hutang jangka pendeknya disebut perusahaan yang likuid. Sedangkan perusahaan illiquid merupakan perusahaan yang tidak mampu untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari yang pertama yaitu current ratio. Current ratio dapat dihitung dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua yaitu quick ratio. Rumus dari quick ratio yaitu aktiva lancar dikurangi pertumbuhan dibagi hutang lancar dikali 100%. Dan yang terakhir yaitu kas rasio. Rumus dari kas rasio adalah kas ditambah hutang kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya, termasuk hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas terdiri dari yang pertama yaitu total debt to total asset ratio, yang memiliki rumus total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Dan yang kedua yaitu debt to equity ratio, yang memiliki rumus total hutang dibagi modal dikali 100%. Ini saya akan menjelaskan materi tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning, penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas digunakan untuk memperlihatkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atau laporan keuangan. Rasio profitabilitas meliputi 1. Margin laba kotor atau gross profit margin, yaitu untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumusnya, laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Yang kedua, margin laba bersih atau net profit margin, digunakan untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan diperoleh dari penjualan. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Ketiga, rasio pengembalian aset atau return on asset atau ROA. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset. Rumusnya, ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Yang keempat yaitu rasio pengembalian ekuitas atau return on equity atau ROE, adalah kemampuan untuk menilai perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham.
Yang kelima, rasio pengembalian penjualan atau return on sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi, seperti keuntungan atau upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelumnya dikurangi pajak dan bunga. Rumus ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian ada return on capital employee. Return on capital employee ini digunakan untuk mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Rumusnya adalah ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurangi kewajiban. Selanjutnya ada earning per share. Earning per share ini menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Rumusnya adalah EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Untuk contoh ROCE, kita masukkan data-data yang diperlukan dari neraca ke dalam rumus. Data pertama yaitu laba sebelum pajak dan bunga. Laba sebelum pajak dan bunga adalah 270.429.436.599 rupiah. Kemudian laba tersebut dibagi dengan total asetnya yaitu 22.534.515.115 rupiah dikurangi dengan 293.827.559.335 rupiah. Hasilnya yaitu 0,01. Selanjutnya ada perputaran piutang. Perputaran piutang rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang dagang. Kemudian ada perputaran persediaan. Perputaran persediaan rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian ada perputaran aktiva tetap, yaitu rumusnya penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Yang terakhir ada perputaran total aktiva, yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva